Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Andri Sri Astari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 112 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Saya juga akan menyampaikan sebuah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab mewujudkan budaya positif itu di lingkungan sekolahnya dengan cara menerapkan konsep-konsep inti budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dengan apa saja yang sudah dilakukan dan menumbuhkan kesadaran pada dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri, sehingga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan berasal dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik, misalnya hukuman, paksaan, ataupun pujian. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih bersifat ekstrinsik. Sehingga guru berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi ekstrinsik pada murid. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer.
Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan sesuatu bersama dengan murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta memberikan dukungan kepada murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya secara mandiri. Posisi manajer di sini lebih cenderung pada penerapan restitusi, di mana murid dapat memposisikan sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas yang positif ketika kembali kepada kelompoknya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid agar dapat membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan di kelas. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan murid dengan melakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang bertujuan untuk menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Budaya positif dapat terwujud apabila pendidik memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif akan terwujud dengan adanya peran guru sebagai pendorong kolaborasi antar seluruh warga sekolah dengan menjalankan keyakinan sekolah secara bersama-sama. Budaya positif merupakan perwujudan dari visi guru penggerak, yakni dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Maka dari itu, untuk mewujudkan visi tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan menggunakan alur bagja yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dari modul 1.4 budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya imbaskan kepada rekan guru di sekolah dan saya akan menerapkannya baik dalam kelas maupun lingkungan sekolah.
Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia pada poin penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid jika dilakukan dalam jangka yang panjang, seperti merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan dalam menangani permasalahan murid kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang apabila menangani permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya berdiskusi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas, mereka sangat antusias, merasa dilibatkan, dan bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan terus termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif agar saya dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah mulai muncul motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki adalah kecenderungan guru yang seringkali memberikan hukuman ataupun hadiah kepada murid sehingga akan menumbuhkan kembali motivasi ekstrinsik yang ada pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya pakai yaitu posisi menghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan sebagai manajer ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Perasaan saya menjadi tenang dan senang, serta menyadari bahwa penting adanya komunikasi yang efektif sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya menerapkan tahapan menstabilkan identitas saja, yaitu dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah kok berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah melaksanakan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar budaya positif yang diterapkan di sekolah juga dapat diterapkan di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter bagi murid. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.